Puji Tuhan, sebagaimana saya utarakan minggu lalu, setelah menyelesaikan seri yang cukup panjang tentang leadership, keimaman, kepemimpinan dalam gereja yang benar, kita akan memulai seri baru, yaitu seri tentang Allah Trinitas, ya. Nah, minggu ini pengantar, jadi saya hanya tampilkan satu slide saja sebagai panduan kita. Ini yang selama ini kita jalani, ya. Teologi yang benar yang pada akhirnya membuat manusia tersungkur, ya. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita bagian dari gereja menyadari bahwa keberadaan kita sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan, ya, dari awal selama menjalani berlangsung sampai akhir. Semua sudah Allah tetapkan, Allah yang bekerja, dan kerinduan kita selama menjalani kehidupan di dunia ini, kita mengejar keserupaan dengan Kristus, karena untuk itulah kita dipilih dan ditetapkan sejak semula, sejak masa lalu dalam kekekalan sebelum alam semesta ini diciptakan. Kalau kita perhatikan online di internet, ada banyak isu yang sedang ramai dibicarakan sekarang. Bahkan mulai banyak bermunculan video-video di YouTube yang saya perhatikan sudah berani memprediksi bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi di tahun 2026 ini. Bahkan beberapa berani spesifik membahas bulan Agustus ini, ya, kurang lebih pertengahan bulan Agustus ini akan terjadi sesuatu. Jujur, kita tidak percaya dengan prediksi-prediksi manusia, apalagi yang berani menetapkan waktu, ya, secara spesifik, karena hal kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu. Yesus sendiri bilang, anak manusia sendiri bilang, anak manusia pun tidak tahu. Dalam posisi Yesus sebagai manusia, subordinasi atau ketertundukan secara sukarela kepada Bapa, Yesus katakan hanya Bapa yang tahu. Tentu saja Yesus sebagai Allah memiliki pengetahuan itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan, dalam keberadaannya sebagai manusia, dia menundukkan diri kepada Allah. Jadi dia katakan hanya Bapa yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu, malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Tentu saja Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa tahu, Roh Kudus tahu. Jadi kita tidak percaya dengan prediksi-prediksi spesifik yang berani menetapkan waktu seperti itu. Itu hanya clickbait saja, menarik perhatian orang supaya menonton video, ya. Kan sekarang yang berkedok pelayanan gereja pun, saya kasih tanda kutip, memakai trik ini, ya, tersebut clickbait. Jadi menarik perhatian orang ketika membaca judul-judulnya lalu menonton, ya. Padahal di dalamnya tidak ada apa-apa. Dalam konteks teologi Kristen, iman Kristen yang benar, seringkali pepesan kosong, ya. Tapi ini dipakai sekedar mencari viewer, ya, sekedar menyenangkan banyak orang. Tapi kita yang sudah banyak belajar kebenaran, kita mempunyai dasar yang teguh, ya, batu karang itu. Jadi semua kita uji. Jadi melihat banyak bermunculan posting-posting yang berani memprediksi akan terjadi sesuatu di tahun 2026 ini, secara pengetahuan tentu saja
kita tetap berpegang kepada apa yang sudah kita pelajari ya. Khususnya kedatangan Yesus, baik berbentuk rapture atau yang sudah final. Tentu saja yang final menurut apa yang sudah kita pelajari belum, karena belum ada 7 tahun masa aniaya ya. Tetapi apapun itu, katakanlah bagi kita yang percaya rapture akan terjadi di 2026 di bulan Agustus. Saya sering ngobrol dengan Ibu Gembala, wah kalau benar itu terjadi, saya bilang saya sih puji Tuhan, bukankah itu yang kita nanti-nantikan ya. Tapi kita tidak berpegang kepada prediksi-prediksi manusia. Ya. Nah, ketersungkuran di hadapan Allah ini kan dalam dua konteks yang sudah sering kita pelajari, sering saya singgung, yaitu setia bersandar sepenuhnya kepada proses Allah dalam pengudusan. Jadi kita diproses terus selama hidup di dunia ini, bukan mengejar kemakmuran di dunia ini, kesenangan di dunia ini, bahagia di dunia ini, tetapi di akhir nanti, gitu, ketika Yesus datang, lalu proses pengudusan selesai, Allah bekerja dalam diri kita, lalu kita kedapatan tanpa cacat celah pada kedatangan yang kedua. Barulah kita akan memasuki sukacita penuh, bahagia abadi di sana. Nah, selama menjalani perjalanan di dunia ini, sudah rencana Allah, rancangan Allah sejak semula demikian, kita justru berani mengorbankan sukacita kita yang duniawi, bahagia kita yang duniawi, demi tekun ada dalam proses pengudusan itu. Ya. Jadi pendewasaan iman Kristen itu tidak bisa lepas dari proses pengudusan, termasuk dalam hal belajar ya kebenaran firman. Karena sekali lagi ini sabda Allah yang kudus, kita sebut sebagai kitab suci. Jadi kemampuan kita untuk menerima ini, mencerna, memahami ini dalam batas-batas yang sudah Allah tentukan, itu tidak bisa lepas dari kondisi kita ya. Kekudusan kita akan memampukan kita belajar lebih lagi. Nah, kalau kita kaitkan dengan doktrin Trinitas yang akan kita bahas mulai minggu ini, kita akan lihat bahwa ini salah satu doktrin dikatakan sebagai the glorious Trinity. Jadi kalau kita dengar teolog mengkhotbahkan ini, mengajarkan ini, mereka sepakat menyebutnya sebagai the glorious doctrine of Trinity. Jadi ada the glorious doctrine of God. Teologi proper yang paling dasar, batu karang ini. Doktrin tentang Allah, kita sudah belajar walaupun belum selesai, masih bergerak ke sana ya, teologi proper. Nah, doktrin Trinitas ini tidak bisa lepas dari itu ya. Berbicara tentang Allah, maka kita berbicara tentang Allah Trinitas. Begitu ya. Jadi bagian dari teologi proper, dasar. Lalu ada pneumatologi tentang Roh Kudus, lalu ada kristologi tentang Kristus. Ya, jadi tiga ini saya tuliskan sebagai doktrin dasar. Nah, kalau kita mencermati, surveilah katakanlah gereja-gereja akhir zaman, jauh dari pengajaran tentang tiga ini. Ya. Mereka sibuk di sini membahas hal-hal yang katanya praktis, lebih langsung bersinggungan dengan praktek hidup keseharian. Tetapi sekali lagi mengajarkan yang di atas ini tanpa dasar yang benar, yang diajarkan pasti bukan ajaran Kristen, bukan berasal dari Alkitab. Ya. Nah, dalam teologi proper yang sudah kita jalani, walaupun
belum selesai, doakanlah supaya dalam masa hidup saya, dalam pelayanan saya sempat menyelesaikannya karena sesinya sangat banyak. Kalau seri tentang Trinitas ini saya rencanakan tidak lebih dari 10 pertemuan, tapi biasanya di tangan saya itu bisa jadi lebih dari rancang-rancangan semula. Selalu ada hikmat Allah yang ditambahkan dalam perjalanan. Karena kalau saya ngobrol dengan Ibu Gembala, istri saya katakan, saya tuh muncul lalu menjalani pelayanan dalam konteks teologi reform kita ya, mengejar Prisca Sapientia. Itu saya berhadapan dengan kultur Kristen Pantekosta karismatik. Saya seringkali pakai gambaran kita muncul di tengah-tengah hutan belantara Pantekosta karismatik, di mana orang-orangnya ya sudah di brainwash, sudah dicuci otak oleh tradisi Pantekosta karismatik. Saya bilang tradisi ya, bukan teologi ya. Kalau kita berbicara Pantekosta karismatik tidak ada teologi di sana. Karena yang dipegang oleh orang-orangnya lebih ke tradisi manusia. Ya. Nah, saya muncul melayani fokus kepada pengajaran itu di tengah-tengah hutan belantara Pantekosta karismatik, sehingga berbeda dengan mereka yang mengajar doktrin reform di belahan dunia barat sana, Amerika atau Eropa, di mana teologi reform lebih memasyarakat, lalu kultur mereka pun nalar jalan gitu. Walaupun seringkali kebablasan, mengagung-agungkan logika manusia, tetapi paling tidak kultur nalarnya jalan gitu. Kerangka berpikir mereka tuh ada gitu, landasan. Beda dengan daerah-daerah seperti Indonesia yang sudah dikuasai secara kekristenan oleh Pantekosta karismatik, di mana pendekatannya kan mistis. Kita sudah belajar, di mana terus digaung-gaungkan oleh gereja-gereja tanda kutip ini bahwa iman itu tidak bisa pakai nalar katanya. Tapi dari apa yang sudah kita jalani, belajar ini tanpa nalar, terus Tuhan, buat apa Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia dengan aspek intelektual, pikiran. Padahal maksud Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia dengan aspek intelektual, supaya Allah bisa menginformasikan tentang dirinya, supaya kita bisa belajar teologi. Nggak mungkin belajar teologi tanpa nalar. Tapi dalam tradisi Pantekosta karismatik, jemaat sengaja dijauhkan dari pengajaran firman, maka mereka gaungkan terus bahwa iman jangan pakai nalar. Bahkan mereka membedakan antara nalar dan logika pun tidak mampu. Ya. Bahwa iman, bahwa hal teologi, bahwa pengetahuan tentang Allah dan segala karyanya itu tidak bisa dijangkau oleh logika, iya. Karena kita ciptaan, ya. Logika kita dibangun dari premis atau dasar asumsi seberapa banyak pengetahuan yang mampu kita tangkap. Sedangkan tentang ciptaan aja, tentang ciptaan saja, tentang alam semesta, apa yang bisa kita tangkap kan terbatas. Kita sudah presentasikan dalam berbagai kesempatan. Tentang alam semesta ini kita berasumsi inilah kebenaran. Tetapi kemudian kita memperoleh pengetahuan lebih, data lebih, fakta lebih, sehingga mengkoreksi apa yang sebelumnya kita anggap sebagai kebenaran. Nah, logika manusia itu dibangun di atas presumpsi seperti itu gitu. Kalau jemaat nanti sempat baca buku tulisan Stephen Hawking yang dianggap sebagai Albert
Einstein-nya zaman sekarang, jenius. Betul ya, Stephen Hawking. Ya. Kisah hidupnya sudah dibuat film. Dianggap pahlawan, padahal dia seorang ateis dan selama hidupnya mempromosikan ateisme bahwa Allah itu tidak ada. Dia menulis sebuah buku. Saya tulis pakai spidol merah karena kita tidak bisa pegang pendapat dia tentang alam semesta, tentang ciptaan menurut logikanya dia. Judul bukunya The Brief History of Time. Judul bukunya terkenal, bestseller. Yang diajarkan tentu saja karena dia seorang ateis, paham ateis. Nah, bagaimana seorang ciptaan yang bersama dengan waktu diciptakan Allah, sekali lagi ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang dikenal oleh ilmu fisika modern sebagai 3 komponen dasar yang membentuk alam semesta. Pada mulanya, waktu Allah menciptakan langit, space, ruang, dan bumi, zat gitu kan. Apa? Kalau dalam bahasa sainsnya. Time, space, matter gitu kan. Waktu, ruang, zat. Diwakili dalam Alkitab kita di ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, gitu kan. Padahal secara sains manusia baru menemukan bahwa 3 komponen dasar ini yang membangun, yang membentuk alam semesta kita. Nah, ini bagian dari ciptaan Allah di awal, baru kemudian Allah menciptakan manusia, begitu ya. Nah, bagaimana manusia yang makhluk ciptaan bisa menulis sejarah waktu, sedangkan dia saja diciptakan dalam waktu yang diciptakan Allah. Jadi kalau kita mengimani iman Kristen yang benar, lihat judulnya saja, ngaco ini. Makhluk ciptaan yang terbelenggu waktu bisa berbicara tentang sejarah waktu, walaupun singkat dia bilang ya. A brief history, sejarah singkat waktu. Saya coba baca buku ini dan yang saya temukan di dalamnya adalah asumsi manusia tentang hal yang di luar manusia. Jadi manusia itu kan terkurung oleh waktu. Jadi setelah Allah menciptakan waktu sebagaimana yang kita pahami, kita ada di dalamnya, barulah diciptakan manusia gitu. Manusia itu makhluk yang terbelenggu waktu. Kalau Allah kan di luar, Allah yang menciptakan waktu. Nah, sekarang saya tanya jemaat, mau percaya sejarah terciptanya waktu versinya Stephen Hawking yang dia sendiri terbelenggu waktu, atau percaya kepada Allah, apa yang Allah nyatakan di dalam Alkitab, karena dialah yang menciptakan waktu. Allah itu kekal, di luar waktu. Tidak ada waktu dalam pemahaman manusia bagi pribadi Allah. Ya. Jadi the glorious doctrine of God, maka tidak bisa dipisahkan dari itu the glorious doctrine of Trinity, bagian dari teologi proper. Nah, barulah nanti kita belajar tentang pneumatologi, Roh Kudus, lalu kristologi. Nah, tentang kristologi pun nanti kita akan lihat bahwa doktrin tentang Trinitas itu beririsan, overlapping dengan doktrin tentang Kristus, Yesus, karena dikatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Bagaimana bisa? Sehingga ada pihak-pihak yang Allahnya dihapus. Nggak mungkin lah 100% Allah, 100% manusia. Tidak masuk akal manusia, sama seperti satu Allah, 3 pribadi. Jadi nanti doktrin Trinitas dengan doktrin
Ini doktrin Trinitas. Ini doktrin tentang Kristus ya. Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, doktrin tentang Kristus atau Kristologi ini kan nanti ada dua. Ini perkenalan saja. Nanti jemaat yang mau mendalami lebih dalam, banyak bukunya di luar. Jadi kalau kita bicara Kristologi, itu ada dua aspek kan yang membahas Yesus. Satu tentang keilahiannya, divine nature, lalu dua kemanusiaannya. Ini istilahnya kalau dalam teologi, supaya jemaat tahu saja. Ini high Kristologi, lalu di sini mereka sebut sebagai low Kristologi. High Kristologi membahas keilahian Yesus. Ini dasar utamanya tentu saja Injil Yohanes, kan seringkali kita bahas bahwa Yohanes mempresentasikan Yesus sebagai Allah gitu. Jadi penekanannya yang dibahas keilahiannya, kealahan Yesus. Jadi high Kristologi itu membahas Yesus dari sisi keilahiannya. Ini biasanya basisnya Injil Yohanes plus surat-surat Paulus. Sedangkan yang membahas kemanusiaannya, low Kristologi, itu berbasiskan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu Injil selain Yohanes, jadi Matius, Markus, Lukas. Mereka kan mencatat sejarah pelayanan Yesus di bumi gitu. Walaupun dari sudut pandang masing-masing oleh ilham Roh Kudus. Tapi more or less, kurang lebih apa yang mereka catat itu peristiwa yang sama, kronologi yang sama gitu. Kalau kita pelajari Matius, Markus, Lukas. Jadi dari sisi manusia ketika Yesus ada di bumi melayani seperti apa gitu. Lalu mereka catat menurut sudut pandang masing-masing dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita pelajari Yohanes memang dibuka dengan pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Jadi membahas dari sisi high Kristologi gitu ya. Jadi Kristologi ada dua. Nah nanti kalau kita membahas Trinity dengan Kristologi itu ada overlap gitu, ada hal-hal yang sama, waduh tidak masuk akal. Makanya saya sering singgung beberapa kali di sesi-sesi sebelum ini, bahwa mereka yang tidak menerima doktrin Trinity pasti menurunkan derajat Yesus, tidak mengakui keilahiannya. Misalkan Pak Erastus Sabdono dan kawan-kawan, karena mereka tidak menerima doktrin Trinity, nggak mungkin lah Yesus itu Allah. Maka Yesus diturunkan derajatnya menjadi superhuman gitu. Superman lah, manusia super. Apa bedanya dengan Mormonisme? Apa bedanya dengan Saksi Yehova? Mereka juga tidak menganggap Yesus Allah. Begitu ya. Jadi kalau saya diajak debat oleh Pak Erastus Sabdono, Pak Joni Kilapung atau Bapak dari layar teologi, saya bilang saya tidak mau berdebat dengan Anda, tidak akan pernah ketemu. Dalam ketersungkuran saya mengakui keilahian Yesus, Anda menolak. Tapi kalau Anda minta saya mempresentasikan bukti-bukti Alkitabiah tentang keilahian Yesus, saya akan lakukan. Ayo kumpulkan. Undang Pak Erastus Sabdono, undang Pak Joni Kilapung, undang semua jemaat Anda yang menganut Unitarianisme, saya akan presentasikan bukti-bukti tak terbantahkan tentang doktrin Trinitas dan keilahian Yesus. Nah kita sekarang di seri, saya rancangkan 10 pertemuan, kita bahas tentang Trinitas. Nanti seri berikutnya mungkin kita akan bahas two nature of Christ. Jadi dua kodrat Yesus sebagai manusia yang kita katakan 100% manusia, tapi sebagai Allah dia 100% Allah. Jadi kalau kita baca Filipi pasal 2, kesetaraan dengan Allah tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, lalu dia mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia. Jadi dalam kemanusiaannya,
Yesus memposisikan dirinya sama dengan manusia. Karena kan misinya memang menyelamatkan manusia kan. Dia menjadi manusia korban di atas salib gitu. Tapi bukan berarti dia melepaskan keilahiannya. Dia tetap Allah 100%. Jadi dia bisa mengetahui isi hati manusia kan. Ditulis kan. Khususnya di Injil Yohanes kan. Lalu dia bisa mengampuni dosa. Lalu dia sendiri dalam banyak pernyataannya menyamakan dirinya dengan Allah sehingga membuat orang-orang Yahudi marah. Orang Yahudi tentu saja menganut Yudaisme ya. Yudaisme itu monoteistik, hanya mengakui satu Allah. Kita nanti akan bahas ini di sesi berikutnya. Maka ketika Yesus mengklaim dirinya Allah, menyamakan dirinya sama dengan Bapa, marahlah orang Yahudi dan akhirnya Yesus harus disalib. Begitu kan? Begitu banyak pernyataan-pernyataan yang menjadi dasar bahwa Yesus adalah 100% Allah walaupun dalam wujud manusia. Tetapi dia merendahkan diri sehingga dia mengalami apa yang dialami manusia. Lapar, haus, capek, lalu digodai, dicobai iblis walaupun dia tidak berdosa. Justru itu menunjukkan keilahiannya. Dia sama mengalami cobaan iblis tetapi dia tidak berdosa. Sebenarnya dari satu ayat itu saja kita mendapatkan bukti Alkitabiah tentang keilahian Kristus. Karena kalau manusia kan kita sudah tahu Roma 3:23 menuliskan semua manusia telah berbuat dosa. Jadi kalau Kristus manusia tapi tidak berbuat dosa, ini manusia lain, bukan manusia super seperti Unitarianisme katakan, tidak, tapi dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Kan yang mati sebagai penebus di salib harus manusia yang tanpa cacat celah, begitu ya. Jadi itulah sekilas 3 doktrin dasar yang membentuk bangunan teologi kita, bangunan iman kita. Nah, banyak orang Kristen ketika diajak belajar tentang Allah, teologi proper, tentang Trinitas, tentang Kristologi, tentang pneumatologi, berkata, waduh, dan itu tidak relevan dengan kehidupan saya. Gereja tuh harus membahas tentang ini kan, pasangan hidup, pacaran, pernikahan, rumah tangga, keluarga, teknologi, AI, UFO. Ini loh yang harus kita bahas katanya. Ini dibahas tidak relevan. Tapi kita sudah membangun teologi yang benar bahwa tanpa dasar yang benar, yaitu pribadi Allah sendiri, pastilah yang dibahas di atas itu ngaco. Sehingga muncullah guru-guru palsu yang begitu enak naik mimbar membahas tentang pasangan hidup atau pernikahan dengan mengutip ayat Alkitab seenaknya. Kan? Sampai apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga, apa yang tidak timbul dalam hati manusia. Surat 1 Korintus pasal 2 yang sebenarnya berbicara tentang Allah, tentang hikmat ilahi yang menunjuk kepada pribadi Allah. Diselewengkanlah itu karena dia sedang membahas pasangan hidup. Kamu akan mendapatkan pasangan hidup demikian yang tidak pernah dibayangkan. Itu. Jadi kalau dasarnya tidak doktrin tentang Allah, kita akan membahas segala aspek kehidupan di atas ini ngaco. Kemarin sudah ada yang mulai bertanya kepada saya, kapan muncul bahasan kita tentang UFO, alien? Kalau jemaat tonton di YouTube, Pentagon baru rilis lagi dokumen rahasia mereka yang berhasil menangkap, merekam gitu keberadaan UFO, unidentified flying object, yang dikatakan ini pesawat luar angkasa dan pengemudinya adalah alien, makhluk luar angkasa yang mirip manusia tetapi jauh lebih cerdas gitu. Bagaimana? Saya bilang akan ada nanti sesinya karena saya sudah siapkan bahannya, tapi saya kasih jawaban sederhana saja. Kalau kita pelajari dalam pengajaran yang sehat dan sistematis,
keseluruhan isi Alkitab, 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu, pusat kisahnya kan manusia. Penebusan manusia. Jadi tidak ada Allah bercerita tentang dia menciptakan makhluk lain di luar planet bumi. Bumi pusatnya keberadaan manusia. Dari Kejadian pasal pertama kita sudah baca. Gitu ya. Jadi tidak ada informasi yang bisa membawa kita berasumsi ada kehidupan lain di luar bumi yang katanya mirip manusia walaupun bentuk wujudnya agak aneh gitu kan. Kehijau-hijauan makhluknya. Ini yang ditanamkan kepada kita lewat berbagai film Hollywood. Tapi cerdasnya luar biasa sehingga penampakan UFO yang mereka sebut sebagai pesawat luar angkasa ini memiliki kecepatan yang luar biasa, menunjukkan teknologinya sangat tinggi. Lalu bisa bermanuver di luar akal kita lah. Kalau pesawat buatan manusia tidak mungkin bisa bermanuver seperti itu gitu kan. Turun, naik gitu kan dalam gerakan-gerakan yang aneh. Kan kita akal pikiran manusia belum mencapai ke sana gitu, bisa menciptakan mesin pesawat terbang seperti itu gerakannya, kecepatannya. Sehingga adalah asumsi bahwa kecerdasan makhluk luar angkasa ini melebihi kecerdasan manusia. Coba jemaat renungkan. Kalau saya sih merenungkan secara personal ya. Kan perjalanan mengejar pengetahuan akan kebenaran itu dalam wujud ginosko itu kan personal relation dengan Allah. Karena Allah berkata, Yesus berkata, kamu memang hamba, realitasnya kamu hamba. Sejak diciptakan Adam dan Hawa, manusia itu untuk menghamba kepada Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Tetapi dalam perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahnya, oleh Roh Kudus, kita dianggap sahabat. Yesus kan bilang begitu. Saya sering singgung karena bagi saya indah banget gitu perkataan Yesus ini. Kamu bukan lagi hamba, menurut aku menganggap kamu tidak sekedar hamba, tetapi sahabat. Bedanya apa? Tuhan kepada hamba tidak akan memberitahukan rahasia. Tetapi kepada sahabat, walaupun realitasnya hamba, tetapi Tuhan ini akan memberitahukan rahasianya. Nah, Tuhan memberikan informasi, memberitahukan kepada kita rahasianya tentang proyek keselamatan dari awal sampai akhir. Ya. Sejak manusia diciptakan, mengapa tiba-tiba ada dosa, ada iblis, sampai akhir cerita kita yang percaya kepada Dia, yang sudah dipilih dan ditetapkan sejak semula di masa lalu dalam kekekalan sebelum alam semesta diciptakan oleh hanya karya Allah semata, kita akan sampai ke akhir cerita masuk surga, kedatangan Yesus yang kedua dan lain sebagainya. Begitu detail Yesus yang menganggap kita sahabat, walaupun kita hamba, memberitahukan kepada kita informasi ini. Masa tiba-tiba Yesus berkata, dan maaf ya, rupanya saya lupa memberi kamu informasi tentang satu hal. Apa Tuanku? Mungkin saya jawab begitu. Ini tentang UFO, tentang alien. Lupa saya nggak nuliskan nih di Alkitab. Tiba-tiba kejadian ada UFO, ada alien. Bagi saya dalam nalar iman saya, dalam nalar rohani saya itu tidak mungkin. Dan ini selaras dengan pemikiran reform. Maka hanya ada satu kemungkinan. Kemarin saya sempat nonton perbincangan juga, masih ada almarhum Arsis Prawo di sana walaupun sudah dipasangi selang-selang dari hidungnya. Dan beberapa teologi reform lain, lalu yang dipertanyakan tentang alien atau UFO ini. Lalu Albert Mohler menjawab dengan lugas, tidak ada informasi tentang itu di Alkitab. Pusatnya bumi, pusatnya manusia, Kristus yang menebus keberadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Pusatnya bumi, tidak ada informasi tentang Allah menciptakan makhluk hidup lain di luar planet bumi. Tidak ada gitu. Nah, kalau kita percaya akan otoritas Alkitab,
Maka semua cerita tentang UFO, alien, kehidupan di luar bumi, parallel universe, anak kami saja yang baru lewat usia 9 tahun sudah begitu muluk pemikirannya tentang keberadaan parallel universe. Ya. Tidak ada informasi tentang itu gitu kan. Jadi kita fokus saja ke situ. Kan? Kalau kita kembali ke Ulangan 29 ayat 29. Yang rahasia, yang tersembunyi bagiannya Allah. Percuma kita kejar-kejar. Walaupun Allah bukakan gak akan masuk di pikiran kita. Saya seringkali kan ungkapkan dengan ekspresi seperti itu. Tetapi ada bagian yang Allah bukakan untuk kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita menuruti, menaati hukum Taurat. Jadi kalau menyangkut keselamatan manusia di dalam iman kepada Kristus, tujuan kita kan itu. Dan itu Allah bukakan ada di kitab ini. Makanya kita belajar Alkitab, makanya kita belajar teologi. Supaya apa yang Allah bukakan kepada kita bisa pahami, kita terima, kita aminkan, lalu kita turuti. Supaya ujung kisah kita adalah selamat. Itu kan. Ulangan 29 ayat 29, di 3 ayat hafalan kita yang tidak pernah saya hapus. Tapi yang dua, Ayub 36 ayat 26, Roma 11 ayat 33 mengatakan Allah tak terjangkau oleh pikiran kita. Jadi dalam perenungan pribadi saya, kalau Yesus sudah menganggap saya sahabat, walaupun saya hamba, lalu dalam posisi sahabat, Yesus memberitahukan kepada saya informasi yang harus saya tahu dalam konteks tujuan akhir kita keselamatan di dalam Dia. Ya, selaras dengan apa yang dituliskan di Ulangan 29 ayat 29. Supaya saya sebagai imam dalam keluarga bisa mengajari istri, anak-anak saya, supaya kami bisa memahami, menerima apa yang Allah bukakan. Dan tujuan akhirnya kita menaati hukum Taurat. Begitu kan? Tertib hidup keselamatan. Itu Tuhan bukakan. Nah, dalam posisi saya yang dianggap sebagai sahabat, di mana Yesus memberitahukan rahasianya kepada saya, walaupun tidak seluruhnya, lalu aneh dalam perenungan pribadi ketika tiba-tiba saya bilang, aduh, maaf Dan, saya lupa memberitahukan kamu satu rahasia. Apa Tuhan? Itu tentang alien, UFO, bahwa kami sebenarnya menciptakan makhluk hidup lain di luar bumi. Itu di luar nalar saya gitu. Impossible, tidak mungkin terjadi. Allah kan tidak mungkin berdusta. Allah kan kebenaran gitu. Jadi sebenarnya dengan hal basic saja kita bisa merefute, menolak teori asumsi tentang keberadaan makhluk lain. Nah kalau itu bukan makhluk lain, tapi disebut ekstraterestrial, gitu kan? Makhluk luar angkasa, di luar bumi. Kan sebutannya begitu kan? Ekstra, nggak apa-apa ya membahas ini sedikit, karena kita sedang membahas tentang satu pribadi yang kepadanya kita bisa benar-benar bersandar, reliable penuh gitu. Tidak mungkin berdusta, tidak pernah menceritakan dalam Alkitab tentang keberadaan makhluk lain di luar bumi, tiba-tiba kita melihat realitas ada. Kita mulai meragukan Allah kita. Allah lupa yang memberitahu yang satu ini. Itu tidak mungkin gitu. Jadi impossible. Jadi di luar bumi makhluk E.T. gitu kan. Dulu ada filmnya terkenal dengan sutradara Steven Spielberg. Nah sekarang heboh lagi tentang UFO, tentang alien ini karena Steven Spielberg merilis film baru yang judulnya Disclosure. Saya juga nggak nonton film, tapi ini yang bikin heboh lagi. Sehingga isu ini kemudian ramai lagi. Judul film barunya Disclosure. Berkaitan dengan, disclosure itu kan pembukaan. Berkaitan dengan Pentagon yang membuka dokumen-dokumen rahasia mereka
tentang pertemuan dengan alien. Nah ini yang terbaru mereka rilis lagi videonya. Jadi memang pesawat berbentuk piring ini yang kita sebut piring terbang. Dari kecil kita sudah mengenal, sudah di brainwash. Piring terbang. Emang manuvernya aneh gitu di langit. Artinya kalau pesawat buatan manusia nggak mungkin lah bisa bermanuver seperti itu. Belum kecepatannya. Gitu. Bisa tiba-tiba hilang dari pandangan. Gitu. Jadi nggak tahu kecepatan cahaya. Ya. Nah Steven Spielberg yang dulu merilis film E.T. panjang dari extraterrestrial ini, sekarang merilis film baru yang judulnya Disclosure. Jadi agen ini untuk membrainwash dunia, walaupun ini nggak terlalu sukses kabarnya yang saya baca di berita. Di pertemuan dengan makhluk luar angkasa. Jadi terrestrial itu kan makhluk bumi, jadi di luar bumi gitu. Nggak ada informasinya gitu kan. Nah kalau kita mau paksakan bahas tentang ekstraterestrial, satu makhluk ciptaan Allah yang di luar bumi, ada satu teolog saya lupa namanya, dalam acara bincang-bincang ini yang berkata, loh kita membahas tentang ekstraterestrial katanya, makhluk di luar bumi selain manusia, apa itu? Angels. Malah malaikat. Jadi kalau kita mau menaruh Alkitab, Scriptures sebagai otoritas tertinggi, ya oke lah. Alkitab membahas tentang ekstraterestrial, kehidupan selain manusia di luar bumi, yaitu tentang malaikat. Nah, jemaat sudah bisa nggak nyambung-nyambungkan fenomena UFO, alien, ekstraterestrial yang sekarang muncul lagi dikaitkan dengan kebenaran dalam Alkitab. Nah kalau Alkitab menyatakan cuma satu kemungkinan malaikat, maka ini masuk ke dalam deception, dusta akhir zaman. Memang salah satu tanda menjelang kedatangan Yesus sendiri, salah satu tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua, akhir dunia ini, kiamat, adalah the great deception. Dusta besar-besaran yang dilakukan oleh iblis. Nah kalau ekstraterestrial kaitannya dengan apa yang diinformasikan dalam Alkitab adalah malaikat, tentu saja ini menunjuk kepada malaikat yang jatuh kan? Iblis. Maka segala hal tentang UFO, alien itu kan cuman tipuan akhir zaman. Menjelang kedatangan Antikristus. Nah itu sudah dituliskan di 2 Tesalonika. Kalau yang imannya lemah walaupun mengaku Kristen, tidak tinggal dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang bisa menyelamatkan dia, surat Tesalonika yang kedua berkata apa? Maka Allah akan mendatangkan penyesatan kepada mereka. Ini daripada fokus mengejar pengudusan, dibahaslah ini besar-besaran. Gereja membahas gitu. Nah, kita akan bahas tapi dalam konteks ini. Great deception di akhir zaman. Asik kan ngebahas ekstraterestrial. Gereja-gereja sekarang kan demikian kan. Ada Pak Rubin Adi Abraham gak mau kalah bahas tentang UFO. Tapi kepada jemaat dia mengajarkan teologi kemakmuran yang justru menjauhkan jemaat dari proses pengudusan. Bagi saya ini ironi yang luar biasa dahsyat loh. Seorang pemimpin rohani berlaku seperti itu. Jadi ketika dia membahas UFO dan lain sebagainya, dia sedang mengatakan, hey, Yesus sebentar lagi mau datang. Tapi di sisi lain dia menjauhkan jemaat dari proses pengudusan. Padahal untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua adalah manusia-manusia atau Kristen-Kristen yang ditemukan tanpa cacat celah. Karena setia hidup dalam pengudusan. Tapi teologi kemakmuran tidak mengajarkan itu dengan khotbah-khotbah motivasional.
Jadi para penipu-penipu ini naik mimbar memimpin gereja, lucu bagi saya. Ironi-ironi luar biasa. Begitu ya. Jadi kita akan bahas tentang UFO nanti dalam kaitan dengan iblis ya. Kembali ke bahasan kita tentang Trinitas. Nah, doktrin Trinitas yang overlap dengan doktrin dua kodrat dari Yesus, dia Allah, dia manusia, sama gitu. Jadi kalau dia menolak doktrin Trinitas, karena nggak masuk akal, maka otomatis dia akan menolak bahwa Kristus itu 100% manusia, 100% Allah. Yang paling gampang dihapuskan apanya? Supaya nyaman buat kita. Ya Allahnya dihapuskan. Jadi Kristus itu superhuman, manusia super. Tidak lebih dari itu. Dan kita akan mendapatkan begitu banyak kejanggalan kalau kita menolak keilahian Kristus ya. Kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Tapi jemaat sudah nangkep kan yang sesi-sesi kemarin sudah saya singgung. Menolak Trinitas, otomatis Kristusnya diturunkan. Nggak bisa dia dua-duanya. Son of God, Son of Man. Yesus sendiri kan mengatakan demikian di Alkitab. Anak Allah, anak manusia. Bahkan dia memanggil Bapa, Allahku. Bukan saja Bapakku, tapi Allahku. Gitu. Itu dalam posisi dia sebagai manusia. Padahal dia sebagai Yesus sebagai Allah, ya sederajat sama Bapa gitu kan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu Allah. Jemaat mau pakai logika, mentok. Makanya Ibrani sudah mengatakan iman adalah dasar dari harus iman dulu, harus percaya dulu. Ya, nggak bisa pakai logika. Nalar kalau nalar manusiawi ya sama logika, tapi saya sering sebut sebagai nalar rohani. Jadi nalar rohani itu ya kitanya sudah menjadi manusia rohani. Nalarnya lain, cara berpikirnya dengan manusia duniawi, begitu ya. Jadi jemaat sudah memahami ini ya, antara teologi proper, kristologi, pneumatologi. Kristologi nanti ada dua, high kristologi membahas Yesus sebagai Allah, lalu low kristologi membahas Yesus sebagai manusia. Ya. Nah 3 inilah dasar teologi yang benar. Jadi ini saya ulas lagi karena kita akan membahas tentang yang dasar. Gitu. Saya kasih gambar nih batu karang. Ini gitu, kekristenan itu harus dibangun di atas ini. Barulah di atas realitas tentang pribadi Allah yang kita pelajari lewat teologi proper, termasuk di dalamnya doktrin tentang Trinitas, lalu kristologi, pneumatologi. Barulah dibangun 3 doktrin dasar lainnya, yaitu penciptaan, kejatuhan, penebusan. Begitu. Nah, di atas 3 doktrin dasar ini barulah kita membahas yang lain-lain. Misalkan kita mau bahas tentang kepemimpinan yang sudah kita bahas panjang lebar kemarin. Kan patternnya, polanya, teladannya harus Yesus. Sejak semula Allah menghendaki tatanannya berlangsung seperti apa. Ya kan? Adanya kepemimpinan itu bukan untuk berkuasa, bukan untuk membuat dirinya seolah-olah lebih tinggi dari yang lain. Tidak, sejak semula tidak begitu. Nah ini diteladankan oleh Yesus. Walaupun dia setara dengan Allah, tapi kesetaraannya dia korbankan, lalu secara sukarela dia merendahkan diri. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Siapa yang tertinggi di antara kamu? Dia yang melayani. Begitu. Nah kalau kita lihat sekarang gereja membangun leadership kepemimpinannya tidak sesuai dengan itu, pastilah salah. Nah itu dia membahas kepemimpinan tapi nggak ngerti dasarnya gitu. Nangkep jemaat? Waduh, membahas Trinitas, membahas teologi proper kan keberatan orang Kristen sekarang. Aduh dan
Buat apa sih belajar yang begitu? Mending berdoa sekarang. Tapi kalau jemaat lihat bagian ini, lalu membahas tentang doa, oh pantesan praktek doanya aneh-aneh. Pentakosta karismatik. Dia nggak membangun kehidupan doa, ajaran atau doktrin tentang doanya berdasarkan ini. Ini justru ditolak. Kan? Satu gembala di Cileunyi sudah berkata begitu ketika diajak belajar. Gak usah banyak belajar, yang penting doa. Padahal kita menyatakan doa bisa salah. Artinya kita harus tahu kebenaran supaya kita berdoa yang benar. Doa yang salah apa kata Alkitab? Mencari pemuasan ego. Nah ketika kita belajar ini, kita belajar meneladani Yesus. Oh dia sangkal diri. Gak mau belajar itunya. Lalu ketika doa, Yesus beri saya. Nah itu. Standar tertinggi lah. Ego manusia mengejar dosa manusia mengejar ego. Ya. Jadi ini dibahas. Gereja-gereja sekarang aktif luar biasa loh ngebahas ini. Tetapi tanpa dasar. Dimulai dari ini dulu. Kalau kita ada yang tanya, orang sudah tahu kita Kristen, lalu kita ditanya dengan the big question yang dibahas para filsuf-filsuf terkenal. Untuk apa sih kita ada dalam dunia? Untuk apa sih kita hidup? Coba, saya tanya jemaat. Dalam filsafat ini the big question. Dibahas oleh ribuan buku, muter-muter, bukunya tebal-tebal lagi. Padahal kalau kita belajar Alkitab, tahu kan sekarang kenapa kita ada? Coba jawabnya gimana? Untuk apa kita ada? Ini coba kalau kita ada dalam pengajaran firman yang secara sistematis, ini udah terpola dalam benak kita gitu. Oh, yang ditanya doktrin tinggi di sini gitu. Kita ada di dunia, ada di keluarga kita, tujuannya apa? Lihat ke bawah turun. Oh, penciptaan tuh maksudnya bagus. Tetapi karena dosa, kacaulah rancangan Allah. Tetapi puji syukur, Yesus diutus ke bumi untuk menebus, mengembalikan kita ke rancangan Allah gitu. Kita sudah mulai bisa menjawab pertanyaannya dari situ. Jangan sekedar jawab, saya diciptakan, saya hidup, saya ada di tengah-tengah keluarga untuk menjadi berkat. Udah, titik kayak gitu. Yang maksudnya menjadi berkat itu apa? Nah, nanti dari sini turun lagi. Gambarannya adalah Allah, makanya disebut hidup saleh. Hidup saleh itu godliness. Godliness itu godlikeness. Harus tahu Allahnya supaya kita membangun hidup kita semakin serupa dengan Dia. Tujuannya begitu kan, Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa. Ini loh yang saya sebut sebagai nalar rohani. Jalan kan nalarnya gitu, dan kita bisa menjawab. Dulu waktu saya pertama belajar teologi kan bingung. Waktu saya masih di teologi Pentakosta Karismatik kan bingung. Saya sebagai Kristen, jangan tanya saya, kalau bisa saya menghindar dari pertanyaan. Walaupun sudah pendeta. Bingung saya jawabnya, karena teologinya kacau gitu. Tapi coba kalau ngikutin matriks yang dibagani. Sebenarnya ditanya apapun, ada jawabannya dalam Alkitab, dan kita bisa mencarinya karena kita sudah nangkap ini gitu. Jadi saya kasih gambaran puzzle itu kan, kepingan-kepingan itu kan disusun membentuk satu gambar. Tetapi kan kita lihat boxnya misalkan, sudah ngasih lihat nih gambar besarnya seperti ini gambar tentang mobil di bawah pohon. Jadi ketika kita menyusun kepingan puzzle itu dalam otak kita, supaya jadi gambar mobil di bawah pohon gitu. Nggak mungkin jadi gambar ikan paus di laut. Jadi gambar besarnya kita sudah dapat. Nah ini kita dapat ketika kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru, lalu masuk ke dalam pengajaran firman yang sehat sistematis. Dapatlah ini gitu. Oh, teologi yang benar itu seperti ini. Dan hasilnya adalah membuat manusia tersungkur. Karena
menyadari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan yang memang sejak awal diciptakan untuk menghamba kepada satu-satunya Allah yang benar. Begitu ya.